Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa umuri din. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Ini adalah ucapan doa apabila hujan telah selesai, dan doa ini masuk doa dalam bab masalah akidah. Doa ini mutirna, jadi suatu ketika tatkala di Hudaybiyah Rasulullah mau umroh, gak jadi umroh kan di Hudaybiyah itu karena Rasul tidak boleh umroh. Tatkala itu turun hujan di malam hari sehingga basah-basahlah, namanya hujan, basahlah. Di pagi hari Rasulullah bersabda, hari ini, pagi ini, tadi semalam ada hamba Allah yang mereka telah kafir dan ada hamba Allah yang telah beriman. Oh bisa? Ya. Yang kafir, yang musyrik, dia mengatakan hujan semalam karena bintang ini, karena bintang itu, yang pasti bukan bintang 7. Terus yang mukmin, dia beriman karena dia mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Maka ucapan mutirna bifadlillah artinya hujan ini terjadi karena rahmatnya Allah dan karunia Allah. Bila dia mengucapkan itu, maka sesungguhnya dia seorang mukmin. Maka Bapak Ibu, ini musim hujan, sehingga kita jadikan sebagai amalan turun hujan, doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Bila turun selesai hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, mutirna, Allah telah turunkan hujan karena rahmatnya dan karunia-Nya. Begitu artinya. Bila diucapkan, maka Anda atau orang yang mengucapkan terhitung sebagai seorang mukmin. Yang ngomong Nabi SAW. Dapat stempel bahwa dia mukmin. Alhamdulillah, ya agak-agak dingin. Semoga menambah kehangatan kita, karena kita akan menceritakan keseruannya perang Badar, ya. Hotnya perang Badar. Kemarin telah kita ceritakan tentang kematiannya Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh perang Badar. Ya, Umayyah bin Khalaf wafat, mati juga kemarin. Padahal udah dijagain sama Abdurrahman bin Auf. Karena teman plek, oh coba dibateni, coba nih. Tapi Bilal bin Rabah teriak-teriak, saya mati atau dia? Karena Umayyah bin Khalaf dulu adalah majikan yang Bilal, yang Bilal dulu disiksa. Nah, Bilal mengatakan kepada kaum, ya Quraisy, itulah Rasul Kufar, itu kepalanya itu, pimpinannya orang kafir ini, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya kaum muslimin mengejar Umayyah bin Khalaf, dan akhirnya Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian juga kemarin telah kita ceritakan juga kematiannya Abu Jahal. Abu Jahal juga mati
matinya pun disebabkan karena anak kecil, padahal dia berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Bahkan dikatakan susah bisa untuk mencapai Abu Jahal yang berada di tengah-tengah pasukan, sangat mungkin susah. Tapi Masya Allah ya, ada anak kecil itu yang dia akan sejak awal komitmen ya, aku akan pepet itu kalau ketemu Abu Jahal ya. Siapa yang bernama Mu'ad ibni Amr ibni Jamu dan Mu'ad ibni Afra. Mu'ad ibni Jamu dan Mu'ad ibni Afra, dialah anak kecil yang membunuh Abu Jahal. Dia pas bisa masuk ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, dengan pedangnya Abu Jahal ditebas, kemudian putuslah betisnya dan keluar darah. Kemudian Ikrimah saat melihat bapaknya dibunuh, Ikrimah gantian nebas Mu'ad ibni Amr ibni Jamu, sehingga terputuslah tangannya Mu'ad sampai tergantung-gantung, tinggal kulit. Kemudian terus berperang karena berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Mu'ad terus diserang sama yang lainnya, dan kemudian Mu'ad pun menghindar. Tapi kata Mu'ad, tangannya yang putus ini, yang gelandung-gelandung ini, tinggal kulitnya itu mengganggu. Akhirnya tangannya diinjek yang gelandung itu, kemudian diputuskan sekalian sama Mu'ad ibni Amr ibni Jamu. Dan dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, itulah keberanian sejati. Akhirnya terus perang, alhamdulillah akhirnya kaum muslimin menang. Tapi saat itu Abu Jahal belum mati ternyata. Setelah selesai peperangan, Rasul mengatakan ingin memastikan Rasulullah, benarkah Abu Jahal mati? Maka kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk mencari kepalanya Abu Jahal. Dicarilah sama para sahabat, yang menemukan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal, ternyata belum mati, sudah sakaratul maut. Maka kemudian sama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana saat ini kamu dihinakan oleh Allah? Apa kata dia? Jawabannya, siapa yang dihinakan? Perang biasa, kalah menang dia biasa, ada yang luka, ada yang berada, itu biasa saja. Dia enggak, dengan sombongnya dia mengatakan begitu. Kemudian itu sambil diinjek pada lehernya sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud pegel sama dia. Dia semua gimana jenengan pegel? Oh, jenengan dicerita di pegel nggak? Pegel gitu loh. Ini kita pun namanya pegel. Abdullah bin Mas'ud pegel. Berapa kali Abdullah bin Mas'ud itu dipukul? Yang jelasnya tatkala di Ka'bah baca Quran, baca surat Ar-Rahman, dipukul Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud bukan sahabat yang besar, sahabat yang kurus, kecil, dipukul berdarah, terjatuh berdarah. Besoknya datang lagi, padahal tahu baca Quran di depan Ka'bah akan dipukul lagi sama Abu Jahal. Besoknya datang lagi, dipukul lagi, dan terus begitulah. Sehingga tatkala itu Abdullah bin Mas'ud pegel, diinjak juga lehernya. Kemudian Abu Jahal sambil sudah diinjak posisi begitu, dia bertanya, siapa yang menang? Katanya Abdullah bin Mas'ud, yang menang Allah dan Rasulnya. Apa kata Abu Jahal? Sesungguhnya telah menginjakkan ke tempat sesuatu yang aku susah napas, kata itu. Wahai pengembala kambing, masih bisa ngenyek Abdullah bin Mas'ud. Itulah kesombongan dia. Makanya apa kata Rasulullah? Abu Jahal Fir'aun hadil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Masa dulu Fir'aun itu ya, zaman kita ini katanya Rasulullah Abu Jahal itu. Udah kondisi begitu, akhirnya Abdullah bin Mas'ud malas ngobrol sama malas ngeladeni, langsung dipenggal, ditusuk sekali lehernya dan putus sekalian, dan akhirnya kepalanya dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu maka Rasulullah SAW dalam hadis yang dhaif, Rasul riwayatkan hadis yang dhaif, maka kemudian Rasulullah sholat dua rakaat gembira dengan kematiannya Abu Jahal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya kemarin sudah kemenangan pada kaum muslimin. Tatkala itu kocar-kacir. Kaum musyrikin kocar-kacir. Ada yang lari ke sana, ada yang sini, ada yang gerombolan. Tertawanlah sekitar berapa? 70 pasukan.
tertawan. 70. Banyak yang mati dari mereka dan banyak yang kabur. 70 tertawan. Maka kemudian masih ada yang lagi. Tatkala Rasulullah mengejar, kata Abbas yang termasuk ditawan. Abbas ini siapa? Pamannya Nabi yang termasuk ditawan. Apa kata? Tidak usah. Itu bukan sesuatu yang bijak, bukan sesuatu yang baik. Maka Rasulullah SAW mendengarkan perkataannya pamannya sehingga Rasulullah tidak mengejar. Seandainya mau mengejar, mati semua ini. Tapi Rasulullah tidak mau mengejar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu dikumpulkan. Di Badar itu ada sumur-sumur kecil. Pernah kita ceritakan, ada sumur-sumur kecil yang sudah tidak ada airnya. Ada yang ada airnya, ada yang sudah tidak ada. Di Badar itu, lokasi Badar itu. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan walamma intatil ma'raka amr sallam bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadid Quraisy. Rasul memerintahkan sekitar 24 dari kaum musyrikin yang mati saat itu. Dari tokoh-tokoh kaum musyrikin, ya Abu Jahal, Umayyah, Utsbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya. Dikumpulkan itu ada 24. Maka Rasul memerintahkan untuk fakudhifu fi tawiyyin min atwib badrin khabisin mukhabbas, untuk dimasukkan ke dalam sumur. Jadi 24 ini dimasukkan. Jadi satu. Dikuburkan, langsung dimasukkan dalam sumur-sumur itu. Sumur satu 24 situ. Dalam riwayat hadis Aisyah ada kisah di mana Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kan terjadi awal apa? Orangnya gemuk kan gitu kan, nggak bisa lari, nggak bisa apa, udah gemuk dia itu. Dan dia mati dalam kondisi pakai baju besi kan. Ya. Tatkala itu Umayyah bin Khalaf, wa fi riwayatin fi ukhra, falamma jawhu Umayyah bin Khalaf taqatta'at awsaluhu. Umayyah bin Khalaf sudah mati, kemudian udah gemuk sekali, mau diangkat itu malah tangannya putus, diambil kakinya putus, sudah membusuk. Membusuk. Maka akhirnya ya tidak bisa ya tidak ya sudah kondisinya seperti itu. Nah, kemudian dilempar aja dengan batu tumpuk seperti itu. Subhanallah. Ini hari-hari itu ya benar-benar kaum musyrikin dihinakan oleh kaum muslimin. Benar-benar mereka hina ya. Bahkan kita kebayang ya bagaimana malunya orang-orang musyrik. Kan itu kan berangkat ke Badar kan, wah kami nanti akan menang. Sejak di awal WD itu. Kebayang kan bagaimana mereka pulang. Maksudnya apa yang akan mereka sampaikan kepada orang Mekah gitu loh. Karena yang mati ini bukan lagi yang keroco-keroco. Sudah jumlahnya besar, yang mati yang bos, yang tokoh-tokoh Abu Jahal, Utbah mati. Maka dikisahkan itu mereka nggak mau pulang ke Mekah, mikir mau ke Mekah, mau pulang ke Mekah bingung, mereka balik ke teko ya malah mumet gitu. Akhirnya yang pertama sampai ke Mekah, wa kana awwalu man qadima bi Makkah bi Musa bin Quraisy Al-Haisuman ibnu Abdullah Khuzai, namanya Khaisuman, Pak Khaisuman. Khaisuman ini pertama kali dia yang pertama kali sampai Mekah. Tatkala sampai Mekah, maka orang langsung kumpul. Nah itu loh, Khaisuman ikut perang. Orang-orang ngumpul. Ada apa yang terjadi? Apa ini? Kok kamu kok sendiri? Di mana yang lainnya? Kok kamu kok sendiri? Karena sebetulnya orang Mekah udah nunggu-nunggu kemenangan. Katanya menang. Kok malah kamu sendiri? Ada apa yang mau ada? Apa? Langsung nyebut itu si Husaiman. Qutila Utsbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Abul Hakam bin Hisham. Terbunuh, mati Utbah orang kaya, orang terkenal juga mati. Syaibah saudaranya juga mati. Abu Jahal juga mati katanya. Al-Hakam, siapa Hakam? Bin Hisham, yaitu Abu mati semua ini. Umayyah bin Khalaf juga mati. Ali anaknya Umayyah juga mati. Zam'ah bin Al-Aswad juga mati. Nubay wa Munabbi bin Hajjaj juga mati. Abul Bakhtari bin Hisham juga mati.
disebutin semua satu, semua tokoh-tokohnya disebutin, mati semua. Orang tuh bingung, orang tuh kaget dengan berita itu. Bahkan anaknya Umayyah yang bernama siapa? Sufwan, saat itu lagi berada di Hijr Ismail. Jadi ini ngomongnya di depan Ka'bah. Jadi lagi ngumpul itu. Si Sufwan ini lagi sujud, lagi duduk di Hijr Ismail. Dia mengatakan, wallahi iyakil hada fasa'uluhu anni. Coba tanya dulu Husaiman ini, Pak Bani Haisuman, coba tanya, dia ini gila atau enggak loh? Jangan-jangan dia gila. Kok bisa dia ngomong Abu Jahal mati, Utbah mati, Syaibah mati, Umayyah mati, Ali mati, Munabbih mati, semua mati disebutin, tokoh-tokoh semua mati disebutin. Jangan-jangan dia. Coba tanya dulu. Coba tanya dia, saya lagi ngapain? Jangan-jangan dia stres. Is'alu faqalu wa mada fa'ala Sufyan. Hai Suman, kamu lihat itu, apa yang dilakukan Sufwan? Sufwan ibni Umayyah, anaknya itu. Sufwan, apa yang dilakukan Sufwan? Apa katanya? Katanya, hai Suman, ahwadaka jazim, itu dia lagi duduk di Hijr Ismail. Berarti apa? Itu dia lagi duduk di Hijr Ismail. Berarti Hai Suman ini ngomong dalam kondisi sadar. Sejak itu semua kaget. Berita tersebar di kota Mekah, malunya mereka mau pulang ke rumah, malu pasukan Badar, pasukan Quraisy mau pulang, malu. Tersebar, kalah dengan pasukan Muhammad yang nggak siap perang. Dikatakan lagi sama mereka, bahkan gimana? Dalam sebuah riwayat, Abu Lahab kan nggak ikut perang, dia digantiin sama orang yang punya utang. Abu Lahab saat itu janiup, ya pasti Abu Lahab menunggu berita apa? Muhammad kalah. Abu Lahab saat itu datanglah Sufyan ibn Haris. Ini yang mengisahkan Rafi. Rafi ini adalah budaknya Abbas. Jadi Abu Rafi ini budaknya Abbas, dan Abbas itu punya istri yang bernama, Abbas itu pamannya Nabi. Istrinya bernama Ummu Fadl istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Saat itu Rafi lagi duduk-duduk bersama, lagi ngasah pisau lah, ya. Sebelahnya ada Ummu Fadl. Ummu Fadl berarti sama istrinya Abbas. Saat itu saat duduk, datanglah Haris, Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Berarti ya siapa? Ya sepupunya Rasulullah. Sufyan ini ibn Haris pamannya Rasulullah. Sufyan sepupu Rasulullah. Datang. Faqala lahu Abu Lahab. Abu Lahab ngomong sama Sufyan yang ikut perang Badar. Apa katanya? Halumma ilayya fa'indaka la'amril khabar. Gini. Ponaan. Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, maksud ponaanku. Gini kok. Beritanya gimana? Mungkin ada berita. Tolong ceritakan. Pengennya dapat berita baik. Abu Lahab. Maka kemudian Sufyan mengatakan apa adanya. Wallahi ma huwa illa laqina al-qaum famana'nahum attafaqna yaqtuluna kaifa sya'u. Demi Allah, kami itu ketemu dengan sebuah kaum yang kami itu tidak bisa apa-apa. Mereka mau bunuh kita, terserah mereka sudah. Kayak seakan-akan kami itu tinggal nyetor kepala. Attafaqna yaqtul kaifa sya'u. Mereka itu membunuh, terserah mereka sudah. Benar-benar kami nggak bisa apa-apa. Kami dibunuh, terserah mereka. Artinya kondisinya kami nggak bisa apa-apa. Ma'adarika malum tunnas laqina rijalan bidon. Kami ketemu dengan laki-laki yang berbaju putih, berjubah putih, ala khairin bulqin, dengan kuda yang berwarna putih juga. Kami ketemu dengan laki-laki banyak, itu katanya diceritakan. Tatkala ngomong begitu, Sufyan, Abu Lahab kaget. Kemudian Rafi, sebetulnya Rafi ini sudah masuk Islam, tapi diam budak ini, dia langsung komentar Rafi, tilka wallahi malaika. Itu malaikat itu. Yang baju putih itu malaikat. Abu Lahab enggak terima Abu Lahab dengan ucapannya Rafi. Maka kemudian farafa Abu Lahab bin yadihi fa daraba bi wajhahu darbatan, ditampar itu Rafi
Kemudian setelah ditampar, diangkat fatwa raksu fahtamalin ba'tafadhaba diangkat karena Rafi itu kecil, masih anak kurus, diangkat dibanding sama Abu Lahab. Karena Abu Lahab jengkel. Ibu gak ikut campur, ngomong kuwi malaikat kuwi. Emang bener itu malaikat Abu Lahab. Nah, kemudian setelah itu Ummu Fadl gak terima. Istrinya Abbas, iparnya Abu gak terima. Maka kemudian faqamat Ummu Fadl ila amudi min umdatil hujra fa akhadatsu. Dia ambil tongkat, dipukul kepalanya Abu Lahab, jatuh Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab diusir sama Ummu Fadl. Tapi setelah itu, saudaraku seiman, sambil mengatakan Ummu Fadl, nanti pada akhirnya semua masuk Islam ya. Keluarga keluarga Abbas. Setelah itu kejadian ini, faqam Abu Lahab bin Wali, akhirnya Abu Lahab pergi. Setelah kejadian itu, sekitar sab'alayan, 7 hari setelah kejadian itu, setelah dia memukul Rafi dan sebagainya, hatta radahullahu bil ajasah, Abu Lahab kena penyakit aneh, penyakit ajasah, yang nanti akhirnya Abu Lahab juga mati 7 harian setelah perang Badar. Abu Lahab juga mati. Kena penyakit apa? Ajasah. Penyakit ajasah seperti taun. Apa itu taun? Kulitnya ini terkelupas sampai bau busuk, dan itu menular sampai faqala Abu Rafi, diceritakan falaqad tarakahu ibnahu lailataini aw thalatha ma yadfinanihi hatta al-antan, sampai anak-anaknya Abu Lahab 2 orang itu dia tidak mau kuburkan Abu Lahab karena bau sekali dan busuk, sehingga dibiarkan 3 hari 2 hari di rumah itu, pergi semua anaknya. Abu Lahab bau seperti itu, sampai akhir masyarakat ngomong sama anaknya Abu Lahab, faqala ibn Abi Lahab ala tastahyiyani inna abakuma qad antana fi baiti. Wahai anaknya Abu Lahab, kamu enggak malu tak masyarakat ngomongin bapakmu? Inna nakhsha hadhil qarha, kami itu takut dengan penyakit bapakmu itu, takut menular. Wa kanat Quraisyun tattaqil adasah kama tattaqit ta'un. Mereka itu takut, tapi bukan penyakit ta'un, tapi penyakit adasah, namanya penyakit adasah, yaitu terkelupas sampai busuk. Kamu nggak malu tak? Ya sudahlah, ayo kita kuburkan bapakmu ini. Udah 3 hari busuk ini soalnya, nanti takut karena penyakitnya menyebar. Akhirnya kemudian sudah, tapi nggak ada yang berani mendekat. Akhirnya apa? Dari jauh dilempar air, apa? Dari berarti kalau kita pakai semangat, tidak dilempar begini pakai air. Setelah itu nggak ada yang berani ngambil lagi, disaweret, dibawa jauh dari Mekah, nggak dikumpulkan, dibiarin gitu. Kemudian diapain? Habis itu dilemparin batu, ditutup. Nah, gitu. Di situ bagaimana Allah menghinakan Abu Lahab. Mati juga Abu Lahab akhirnya. Ya. Maka kemudian pokoknya di Mekah saat itu gelap suasananya. Kenapa? Karena kalah, sedih semuanya karena tokoh-tokoh mereka mati. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah kembali dan para sahabat dengan 70 tawanan. 70 tawanan. Ditawan. Nah, di antaranya ya tawanan itu ada yang bernama, siapa yang paling suka mencaci Rasulullah? Yang suka ganggu Rasul, bertetangga dengan Rasul, suka ganggu Rasulullah. Abdullah ibni Mu'id, Uqbah ibni Abi Mu'id. Ini termasuk yang itu loh. Uqbah ini
Uqbah ibn Abi Mu'id yang pernah sahabat, yang pernah ini Rasulullah juga tetangga itu loh. Yang pernah apa lagi? Suka ngelemparin rumah Rasulullah. Yang paling parah apa? Yang pernah menginjak Nabi tatkala Nabi sujud di Mekah, di depan Ka'bah, dialah yang mau nginjak kepala Nabi dan yang dialah yang ngasih kotoran di kepala Nabi. Dan akhir Nabi tidak bangkit dari sujudnya. Sehingga kemudian akhir datanglah Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ya alhamdulillah ketinggalan kacamata. Dulu jenenge burem kula niki. Nah, kalau ini kan glowing semua udah. Jadi saya burem, lihatnya udah burem. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya ini 70 tawanan. 70 tawanan Rasul menggiring 70 tawanan. Dengan bangga Rasul dan para sahabat pulang kembali ke kota Madinah. Kemudian ternyata ngembun. Kemudian dan di antara dan Nadhr bin Haris. Namanya siapa? Ada di antara tokoh yang ditangkap itu belum mati, Nadhr bin Haris, termasuk orang yang suka propaganda dengan Yahudi, termasuk orang yang paling banyak bikin makar kepada Rasulullah SAW di Mekah itu, termasuk yang suka menghina Rasulullah SAW, Nadhr bin Haris. Ini 2 tahunan ini akmala Rasulullah tariqan ila al-Madinah wa ma'asa falamma wasala ila mintaqatil Safra. Tatkala Nabi belum sampai kota Madinah, masih daerah namanya Mantiqah, sebuah tempat namanya Safra. Nama daerah semua Safra. Masih ada namanya. Itu di situ Rasulullah memerintahkan amal ayyaktula biqatli Nadhr ibn Harith. Bunuh itu Nadhr bin Harith. Tawanan ini digiring di tengah jalan, Rasulullah bunuh aja itu. Siapa namanya? Penggal itu, Nadhr bin Harith. Wa kana hamilan liwa'il musyrikin yawman. Dia termasuk yang pegang bendera tatkala perang Badar. Paling getol dia ingin membunuh kita, ingin menyerang kita, dan masih yang mengganggu Rasulullah. Yang termasuk apa? Wa min asyaddin nasi kaidal Islam, paling banyak bikin tipu daya, bikin makar untuk Islam. Dia paling banyak. Ngompori itu Nadhr bin Haris. Sehingga kata Rasulullah, bunuh dia. Fa daraba unuqahu Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib yang membunuh Nadhr bin Haris, dipenggal lehernya. Jalan lagi, tinggal 69. Jalan lagi Rasulullah. Di tengah jalan, ila Ilqid Daibah, sampai sebuah tempat namanya Dobiyah. Ilqid Dobiyah, belum masuk kota Madinah. Ilqid Dobiyah, sebuah tempat. Rasulullah lagi memerintahkan Asim bin Thabit, memerintahkan Asim bin Thabit ibni Abi Aqlah untuk membunuh Uqbah ibni Abi Mu'id. Uqbah dialah yang termasuk menginjak Rasulullah SAW, yang mengasih kotoran Rasul tatkala sujud. Maka Asim membunuh, memenggal lehernya. Tinggal 68 sambil jalan, ya, bawa tawanan nih, bawa jalan sampai kota Madinah. Wis, masya Allah, para sahabat sudah ada yang sampai kota Madinah, teriak-teriak, Alhamdulillah, menang. Semua gembira. Padahal Rasul belum sampai. Sudah tersebar berita di kota Madinah, Rasulullah menang. Semua bergembira, semua senang. Bahkan mereka minta bagaimana ceritanya diceritakan. Tapi intinya sampai ada yang naik gunung juga. Intinya berteriak-teriak lah. Intinya seperti Usama, ya, dia teriak-teriak menyampaikan berita kemenangan Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sampai ke Madinah. Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini bagaimana dengan dengan tawanan perang Badar? Kata Rasulullah, "Mata rauna fi haula'i Usama." Wahai Abu Bakar, menurutmu gimana? Ini tawanan diapain? Enaknya diapa? Enaknya diapain? Ya Abu Bakar menjawab, "Ya Nabi Allah, hum banu ammi wal ashirah." Ya Rasulullah, bagaimanapun mereka itu loh, cik dulur, anak paman kita, masih keluarga. Orang Arab kan tinggalnya kan
Satu kabilah. Mereka itu masih keluarga sama kita. Teruslah. Kalau anta khuda minhum fidyah, udah kita nggak usah apa-apain, kita ambil tebusan saja, ambil ganti rugi, ambil tebusan. Fatakuna lana quwwatan 'alal kufar. Dengan begitu kalau mereka bayar dengan tebusan akan menambah kekuatan kita untuk melawan orang-orang kafir. Kan tebusannya mahal. Fa'asallahu ayyahdiyahum bil Islam. Mungkin juga dengan ditebus mereka tidak perlu dibunuh, mungkin mereka akan masuk Islam. Kata Abu Bakar, dan bijak banget Abu Bakar dalam melihat gimana pun tapi dulu lewat dewe yo kateko mateni mau diapain gimana pun masih keluarga, tapi kalau nggak diapa-apain ya nggak boleh. Wong ini namanya peperangan pertama dan kita harus menunjukkan kekuatan kita gitu loh, menunjukkan keislaman kita juga. Ini saatnya kita. Maka Abu Bakar berpendapat udahlah ambil aja tebusan. Oke. Kemudian Rasulullah coba bertanya, iseng juga nanya kepada, bukan iseng, Rasul juga bertanya kepada Umar bin Khattab. Maka kaya Ibn Khattab, wahai Umar bin Khattab, gimana pendapatmu? Kira-kira gimana Pak kalau Umar bin Khattab? Pateni ae. Tegas. Lah Abu Bakar usianya udah sepuh, Umar usia masih 30-an saat itu. Masih muda. Pak, tapi saya baca di sini, saya kaget loh dengan ucapan Umar. Bukan cuma dibunuh loh Pak, bukan cuma dibunuh. Saya bacain Pak ya. Qala Umar, la wallahi ya Rasulullah, ma alladhi ra'a Abu Bakar. Enggak, ya Rasul demi Allah, aku enggak sependapat dengan Abu Bakar. Enggak sependapat. Walakinni ara antumakkinna fanadri anakum. Tapi aku pendapat ku penggal mereka semua itu, leher mereka ku penggal mereka semua. Bukan cuma itu aja kata Abu Umar, usul Umar. Satu makkana Ali min akil fayadribu unuqah. Jadi setiap keluarga bunuh keluarga sendiri. Ali bunuh Akil. Akil ini kakaknya. Akil ibunya Abi Thalib. Kakaknya Ali itu namanya Akil. Akil yang bunuh Ali. Aku bunuh saudaraku. Berarti ini Pak. Bukan cuma dibunuh, tapi saudara bunuh saudara, katanya Umar bin Khattab. Hatta ya'lamullah, agar Allah melihat kita. Laisa fi qulubina hawada. Dalam hati kita nggak ada istilahnya apa? Pilih kasih, nggak ada. Ini perang ya perang, mati ya mati, nggak ada pilih kasih. Agar Allah melihat kita nggak ada pilih kasih. Haulai sanadiduhum wa immatuhum wa qadatuhum. Mereka itu tokoh-tokoh, kita bunuh aja. Tapi yang bunuh antar saudara, Ali bunuh. Kira jenengan sependapat nggak dengan Umar? Saya yakin jenengan orang Jawa nggak sependapat. Ya tentu. Maka Rasulullah SAW tidak memilih. Akhirnya Rasul memilih pendapatnya Abu Bakar. Tapi ada tapinya loh. Sebetulnya ada teguran dari Allah. Saat itu biar ada dulu. Kita coba azan.
Kita lanjutkan. Umar pendapat bunuh, Abu Bakar pendapat ambil tebusan. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pendapatnya Abu Bakar. Ceritanya Pak, besok paginya, ini besoknya ini. Qala Umar menceritakan, falamma kana minal ghadi ji'tu fa idza Rasulullah wa Abu Bakar qa'idaini yabkiyan. Besoknya itu, kata Umar menceritakan, aku datang ke Abu Bakar dan Rasulullah. Aku datang kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar dan Rasulullah berdua lagi duduk dan menangis. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Wahai Rasulullah, kenapa engkau nangis? Engkau dan sahabatmu ini Abu Bakar, engkau kenapa duduk dan menangis? Fa in wajadta bukaan fa bakaitu. Kalau ada sesuatu yang bikin menangis, aku juga mau menangis bareng, katanya Umar. Pokoknya nangis baru nangis bareng lah. Kalau itu kaki ngepleknya Umar. Wa in lam ajid, kalau seandainya nggak ada yang bikin sedih, bukaan tabakaitu li bukaikuma. Kalau nggak ada yang bikin sedih, tapi kamu menangis, aku akan menangis karena kalian berdua nangis. Umar ini lucu ya. Ini pagi-pagi Rasulullah menangis Abu Bakar. Tanya, Abu Bakar, Rasulullah, kenapa kau nangis? Kalau ada yang bikin sedih, aku juga menangis. Aku juga ingin menangis. Tapi kalau nggak ada, aku akan nangis karena kalian berdua nangis. Ikut-ikutan lah. Aku pura-pura nangis. Katanya begitu. Artinya pura-pura menangis. Kalau Rasulullah bersabda, abki lilladzi 'arada 'alayya ashabuka min akhdhihimul fida. Aku menangis karena keputusannya, aku mengambil keputusannya Abu Bakar untuk ambil tebusan. Loh, kenapa? Ternyata hari itu Allah menurunkan firman dalam surat Al-Anfal ayat 97-96 yang Allah mengatakan, ma kana min nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kata Allah, gak pantas bagi seorang nabi itu dia dengan tebusan, dia ngambil tebusan dari tawanan. Ingin apa? 'Arada dunya, ingin sedikit kemewahan dunia. Padahal Allah ingin yang akhirat. Allah ingin pahala. Maksudnya Allah turunkan ayat ini, Allah sependapat dengan Umar bin Khattab. Ternyata makanya Rasulullah itu sedih dengan Abu Bakar. Kenapa? Kok Allah memilih Umar? Tetapi satu orang tega, Pak. Pendapatnya Umar itu dibunuh. Yang bunuh bukan lagi orang lain, saudara dan saudara. Bukan lagi orang lain yang bunuh, antara saudara yang bunuh loh. Berat loh ini, dapatnya ini. Tapi ternyata Allah. Tapi kemudian Allah memaafkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tutup, Innallaha ghafurur rahim. Semoga Allah zat maha pengampun, lagi maha menyayangi. Intinya kemudian ya Rasul sedih. Ya tentu Umar ya seneng, gak jadi sedih juga ya. Tadi bukan oh gitu ya. Ya seneng lagi bagaimanapun. Umar itu pendapatnya
diakui oleh Allah. Kalau mau jadi awal, kita bunuh aja, biar Allah tahu hati kita nggak ada sedikit pun pilih kasih, kata Allah. Ingin menunjukkan keimanan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian akhirnya tawanan itu dibiarin di kota Madinah. Nabi SAW, ada kisah yang ingin saya tutup dari kisah ini, dan ini menarik sekali, menunjukkan akhlaknya para sahabat, menunjukkan bagaimana para sahabat dengan tawanan. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bihim khaira." Wahai para sahabat, wahai penduduk kota Madinah, kaum muslimin di Madinah, istausu bihim khaira. Berbuat baiklah kepada tawanan ini. Jangan berbuat jahat, baikin mereka. Fakana sahabatu, maka para sahabat mengamalkan, yut'imuna asrahum al-khubza. Para tawanan ini sama para sahabat dikasih roti. Sedangkan para sahabat makannya kurma. Itu zaman dulu, Pak. Kurma sama roti enak mana, Pak? Ya enak roti, enak kurma. Ya kurma gandum itu mahal zaman dulu. Maka para sahabat membuatkan tawanan ini dengan makanan gandum. Sedangkan para sahabat makan kurma. Makanya Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Supaya para sahabat itu ngasih makan anak yatim, bahkan ngasih orang miskin, ngasih tawanan benar-benar karena perasaan cinta, dan dilakukan karena ingin wajahnya Allah. Diamalkan para sahabat. Para sahabat makan kurma, tawanan makan roti. Suatu kejadian, qala Abu Aziz, akhu Mus'ab bin Umair, ada namanya tawanan Quraisy, tawanan Rasulullah, orang Quraisy, saudaranya Umar bin Mus'ab bin Umair bernama Abu Aziz. Saat itu Abu Aziz, kuntu fi ra'ati minal ansar fakan idza qaddamu ghada'ahum aw 'asha'ahum khassuni bil khubz. Maka kasih aku roti wa akalu tamr. Aku tahu ternyata para sahabat makan kurma. Diwasiati Rasulullah SAW, karena mereka mengikuti wasiat Nabi. Nabi mengatakan berbuat baik, sahabat tawanan, mereka mengikuti perintah Rasulullah. Hatta ma taqau fi yadi rajulin minhum kisratun khubz illa nawalani wa iyyaha. Qala fastahyi, katanya Abu Aziz, saat itu perasaanku gak nyaman, aku malu. Waktu kita tawanan loh, masa makan roti, malah mereka makan kurma, aku malu. Fa'aruddaha ala ahadin, ku kembalikan roti-roti itu. Aku gak mau makan roti, ku kembalikan. Oh mereka kok makan kurma, aku makan roti, gak mau. Fayarudduha alayya ma yamusuha, pun mereka gak mau nerima. Para sahabat juga nggak mau mereka, nggak berani makan roti itu. Allah SWT bilang suruh berbuat baik kok, nggak. Abu Aziz kembalikan rotinya, para sahabat nggak mau, ditolak lagi sama para sahabat, dikasihkan lagi rotinya untuk tawanan. Subhanallah, pernahkah terjadi seperti ini? Di mana-mana orang ditawan, makanannya apa adanya. Inilah akhlak para sahabat saat itu. Dengan tawanan, kata Rasulullah, berbuat baik. Spesial makannya, kalau zaman sekarang mungkin ya dikasih daging, kasih ayam, kita makan tempe sama kerupuk. Tuhan rumahnya begitu. Subhanallah, itulah para sahabat. Jamaah rahimakumullah, ini yang terjadi dan sudah ada, dan ya semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.